Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Assalamualaikum. sekalian, selamat datang kembali di podcast Terumbu Banua. Hari ini di akhir tahun 2025, Terumbu Banua akan ngobrol santai bersama Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS yang baru-baru ini melakukan suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Apa kabar hari ini Pak Ketua? Saya Aki. Alhamdulillah, luar biasa sangat sehat ini. Luar biasa. Kawan-kawan sekalian, sebelum beberapa pertanyaan untuk terkait dengan lebih lanjut, eh, saya dengar ini Pak Ketua selain di DPD atau di BPD Apetnas, ini ada kegiatan lain ya Pak Ketua ya? Selain dari Ketua DPD Oh, Apetnas, lembaga lain. ada lain. Oh ya, Ya. jadi eh, kegiatan selain di APENAS itu ada beberapa lembaga yang tentu saya geluti, terutama di lembaga-lembaga profesi yang nah kebetulan saya seorang dosen, tentu ada beberapa lembaga yang berkaitan dengan profesi saya. Oke. Ya, saya mungkin sebutkan salah satunya. eh, Ikatan Lintas Pegawai Dosen dan Tendik Perguruan Tinggi Negeri Baru se-Indonesia. Iya, iya, iya. Salah satu lembaga profesi yang berskala nasional yang sampai saat ini masih saya geluti. Oke. Jadi yang banyak aktivitas di luar dari selain dari pengurus atau ketua DPD Apetnas ini Pak Ketua. Setelah terpilih jadi ketua DPD Apetnas ini Pak Ketua di Provinsi Sulawesi Barat, kira-kira bagaimana perasaannya setelah terpilih jadi ketua DPD Apetnas? Ya. Kalau ditanya tentang perasaan setelah terpilih jadi ketua DPD, Ya. ya mungkin ini satu proses yang memang dari awal saya bergabung dengan asosiasi APENAS ini, tentu dengan niat untuk mengabdikan diri di lembaga APENAS ini, tentu kita terus melakukan yang terbaik dan sampai pada akhirnya saya sih sebenarnya belum terlalu jauh memikirkan jadi ketua DPD, cuma karena terjadi dinamika kelembagaan kita di internal, sehingga beberapa teman-teman meminta saya untuk kalau bisa Ketua maju ke DPD. Iya. Dengan kepercayaan itu akhirnya saya berusaha untuk memikirkan itu, dan setelah saya sholat istihara dan alhamdulillah dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk ikut berkompetisi di dalam prosesi kepemimpinan di DPD APENAS Sulawesi Barat. Oh iya. Dan qadarullah atas ini sudah menjadi ketetapan Allah, akhirnya pada saat tanggal 16 Desember ya pelaksanaan musda, saya secara musyawarah mufakat aklamasi yang sebelumnya memang sempat direncanakan pemilihan, akhirnya aklamasi semua menyetujui untuk saya diamanahkan jadi ketua. Dan saya sih sebenarnya sempat juga merasa tidak sampai kepikiran, mungkin hanya wakil lah dulu. Ini tanggung jawab besar tentunya, yang tentu akan membutuhkan perhatian, kemudian dengan segala pengabdian di dalam melakukan fungsi berkaitan dengan BPD tentunya, sehingga yang awalnya mungkin hanya mencoba untuk mengelola satu kabupaten itu menjadi bertambah ya, sehingga tanggung jawabnya tentu lebih besar. Sehingga ya itu tadi banyak waktu yang akan tentu kita akan alokasikan ke sana untuk mengawal amanah ini. Saya kira itu. Sulawesi Barat ya.
Kira-kira bagaimana caranya membagi waktu ini Pak Ketua? Antara jadi dosen yang sangat padat, kegiatan, kemudian sebagai Ketua DPD Apetnas di Sulawesi Barat. Oh ya, baik. Ya. Jadi memang eh, mengatur waktu itu memang salah satu hal yang memang perlu dikelola dengan baik. Kalau waktu ini tidak kita kelola tentu akan berdampak buruk, ya, baik dari kesehatan dan Ya. lain-lain. Sehingga eh, untuk mengatur waktu jadwal mengajar di kampus dengan kegiatan-kegiatan organisasi di luar termasuk APENAS ini memang Ya. eh, kegiatan mengajar di kampus itu karena saya sudah dosen senior di kampus Luar sehingga biasa. ya tentu dengan tugas tambahan juga di kampus sebagai salah satu pimpinan eh, tugas pokok mengajar itu kan dikurangi sehingga tidak banyak lagi kegiatan mengajarnya. Jadi pengabdian yang lebih banyak. Nah, salah satu bentuk pengabdian juga itu adalah terlibat dengan kegiatan masyarakat ya ekstra. Termasuk Apenas ini jadi salah satu tridharma itu. Sehingga ini tidak semuanya kalau mengganggu tidak. Tinggal mengatur waktunya. Jadi terkadang dalam satu pekan ya kita alokasikan waktu untuk mengurus desa, ya kemudian untuk hari-hari kerja sebagai ASN tentu ya tentu harus masuk di kantor kan begitu. Tapi karena ini adalah lembaga tentu ada banyak personalia yang ada di dalamnya sehingga kita juga bisa mengamanahkan pada teman-teman pengurus ketika misalnya ada waktu yang untuk kampus tidak bisa saya tinggalkan, itu saya wakilkan ke teman-teman pengurus lain. Kalau saya ada waktu, insya Allah saya jadikan sebagai prioritas karena ini juga amanah dari lembaga, apalagi lembaga ini adalah lembaga tentu yang berkorelasi dengan kewajiban kita di dalam lembaga BPD. Sehingga biasanya saya alokasikan di waktu-waktu tertentu, misalnya rapat dan lain-lain, di waktu-waktu libur atau di akhir pekan. Sehingga memang waktu untuk istirahat itu di dalam manajemen waktu saya itu kayaknya agak berkurang tentunya. Apalagi setelah terpilih menjadi kembali ya di DPD ya. Sehingga bertambah lagi aktivitas kita. Intinya berlembaga itu berorganisasi itu adalah sudah menjadi hobi begitu dari dari Mahasiswa ya bukan sebelum jadi siswa mahasiswa. Jadi itu menjadi satu hobi sehingga justru kalau tidak aktif berlembaga itu akan menimbulkan ketidakbiasaan akhirnya bisa sakit. Jadi itu bagian dari imun-imun yang ya sosial ya tentu akan berdampak positif terhadap tubuh. Saya kira kalau setiap mengajar Pak Ketua jadi dosen misalnya, kemudian mengajar mahasiswanya, silakan bergabung jadi ketua BPD atau anggota BPD, tidak seperti itu juga ya. Ya, tapi saya sering menceritakan bahwa menjadi ASN dan profesi lain tidak menghentikan kita untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat karena sebagai makhluk sosial tentunya. Jadi kalau seingat saya ya di dalam agama Islam juga mengajarkan tentang semuanya menjadi kewajiban semuanya kalau kita mau lihat. Salah satu ayat misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu salah satu pegangan kita diperintahkan untuk berorganisasi dari sisi jamaah gitu. Jadi di samping fungsi kita sebagai individu juga sosial dan saya meyakini bahwa itu bagian dari perintah yang kita harus lakukan. Masya Allah. Gitu. Terus kita kembali ke ini Pak Ketua. Ini kan Sulawesi Barat ini kan ada 6 kabupaten. Siap. Kemudian kalau kita jumlahkan seluruh desa itu ada 475 desa. Nah, kira-kira di kepemimpinan nanti Pak Ketua ini sebagai Ketua DPD Apetnas di Provinsi Sulawesi Barat, kira-kira apa hal utama atau yang akan dilakukan untuk ditingkatkan dalam masa kepemimpinannya Pak Ketua ini? Oh ya, baik. Jadi karena ini adalah kepengurusan baru, tentu yang pertama saya segera lakukan yang saya coba di 100 hari pertama itu, saya mencoba untuk membenahi kepengurusan, keterwakilan dari semua kabupaten, ya sehingga nantinya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota BPD di semua wilayah Sulawesi Barat ini,
tentu akan memudahkan karena yang terlibat di dalamnya adalah para BPD yang aktif di masing-masing desa. Untuk upaya perubahan yang ke arah yang lebih baik, tentu kewajiban saya selaku ketua DPD yang terpilih akan membentuk secara legalitas semua DPC. Yang sebelumnya baru 2, itu akan coba untuk saya selesaikan di waktu 100 hari ini, semuanya sudah terbentuk strukturnya secara legalitas, sehingga semuanya bisa berkolaborasi bersama dengan DPC lain dari Polman dan Pasangkayu. Baru 2 yang kabupaten. legalitas. Jadi Polewali Mandar dan Pasangkayu. Yang lainnya masih diberikan mandat dan belum terbentuk, dan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah rampungkan semua. Oke, baik Pak Ketua. Mudah-mudahan di waktu dekat ini bisa terbentuk semua di Kabupaten Pak Ketua ya. Kalau pelantikan untuk DPD direncanakan Januari lah. Saya sudah Januari tahun kirim depan. tahun depan 2026. Insya Allah Pak Ketua itu bisa dilaksanakan dan lancar. Kemudian yang lain nih Pak Ketua, ini kan kita dengan kepala desa, BPD, sering kita dengarkan ada semacam semacam gesekan ya antara kepala desa dan BPD. Bagaimana kira-kira kiat-kiat yang bisa diberikan Pak Ketua DPD ini untuk menciptakan harmonisasi antara BPD dan kepala desa? Ya, memang itu satu dinamika ya. Gesekan, perbedaan, betul, dimanapun kita dapatkan itu. Tapi kalau terkait dengan pemerintah desa dan BPD di sebuah desa terjadi disharmonisasi, tentu ada mungkin beberapa faktor yang boleh jadi menjadi penyebab. Tapi pada umumnya memang terkadang miskomunikasi antara pemerintah desa dan BPD itu sehingga terjadi gesekan-gesekan itu. Ketika ada permasalahan di desa, baik pemerintah desa maupun BPD tidak mencoba untuk membangun komunikasi yang mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing yang diatur dalam undang-undang dan regulasi. Misalnya kalau dia BPD sebagai anggota BPD, tentu tugas dan fungsinya itu diatur secara jelas di Permendagri 1110 2016. Nah, di sana tinggal dikomunikasikan ketika misalnya menyerap aspirasi dari masyarakat lalu kemudian disampaikan sebagai bentuk pengawasan, itu memang mestinya direspon secara baik oleh pemerintah desa, sehingga nanti semua permasalahan itu bisa dikomunikasikan, sehingga dua lembaga ini yang vital di desa bisa berkolaborasi untuk memajukan desa kita, bukan justru mencoba untuk berjalan sendiri, seakan-akan BPD misalnya di beberapa gesekan dianggap mencari-cari kesalahan kepala desa kan itu itu dua hal yang sentimen negatif yang tidak boleh kita biarkan berlarut-larut, karena dia seperti ibarat mata uang. Kalau di mata uang mata uang logam gitu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dua lembaga ini ketika misalnya menetapkan satu APB desa dan RKP desa, maka keduanya harus hadir di situ. Nah, kalau tidak harmonis tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik pembangunan yang sudah diprogramkan di desa. Intinya bangun komunikasi di antara dua lembaga ini dengan baik. Jadi kuncinya adalah pemahaman tupoksi ya Pak. Tupoksi kerja jadi dijalankan secara baik. Oke. Terus selanjutnya Pak Ketua, ini kan terkait dengan itu juga tadi, selain dari pemahaman tupoksi, ini terkadang di desa atau kita ini terkait dengan kesejahteraan anggota BPD Pak Ketua. Ini yang sering dikeluhkan ini antara tunjangan, operasional, dan peningkatan kapasitas. Benar. Nah, ini sejauh mana kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh DPD di tingkat provinsi terkait dengan keadaan yang dikeluhkan teman-teman BPD terkait dengan tunjangan dan operasional, Pak Ketua? Ya, baik. Belajar dari perjalanan DPC Polewali Mandar, memang awalnya kita kan coba berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten waktu itu. Itu kita lakukan, kita bersama-sama. Karena tidak ada respon yang baik pada saat itu, akhirnya teman-teman melakukan gerakan, menyampaikan aspirasi secara terbuka. Alhamdulillah mulai direspon oleh Bupati waktu itu. Itu terjadi di waktu di DPC. Nah,
Memang untuk tunjangan dan operasional beserta dengan peningkatan kapasitas itu adalah hak seorang anggota BPD. Tentu pemerintah kabupaten saat itu mestinya merespon dengan baik melalui peraturan bupati. Nah, karena sekarang ini levelnya di DPD, tentu ke gubernur. Sehingga mungkin upaya yang pernah kita lakukan di kabupaten itu akan coba kita adopsi. Kita mungkin silaturahmi dengan Pak Gubernur, kemudian menyampaikan bahwa amanat undang-undang dan regulasi turunannya termasuk Permendagri 110 itu memang memberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, mulai dari peningkatan kapasitas operasional dan bisa memberikan tambahan tunjangan seperti yang mungkin dilakukan oleh kepala desa yang sebenarnya setelah mendengar itu kami sebenarnya agak kecewa juga waktu itu. Tapi saya sudah komunikasikan dengan beberapa tim Pak Gub dan menyampaikan bahwa harusnya bukan kepala desa saja yang diberikan insentif karena dua lembaga yang sama-sama tugas dan fungsinya diamanatkan oleh undang-undang itu mempunyai hak yang sama kan begitu. Sehingga nanti kita berharap di 2026 ini pemerintah provinsi dalamnya Pak Gubernur itu memberikan tentu dari sisi anggaran itu menyiapkan anggarannya berkaitan dengan peningkatan kapasitas di seluruh Sulawesi Barat sehingga kawan-kawan yang ada di BPD di seluruh wilayah Sulawesi Barat bisa meningkatkan kapasitasnya karena memang kita akui bahwa SDM saat ini di dalam lembaga BPD ini memang masih sangat rendah sehingga kita memang butuh setiap tahun itu anggaran-anggaran dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, penambahan operasional karena setiap kabupaten berbeda-beda kemampuan anggarannya. Sehingga kami berharap Apenas nanti akan mendorong dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, termasuk program-program yang mengarah ke desa. Sebaiknya nanti kita berkolaborasi. Kita punya banyak SDM yang tersebar di 567 desa ya. Jadi itu luar biasa banyak. Sehingga mudah-mudahan itu juga akan menjadi komunikasi yang terbangun antara pemerintah provinsi dengan DPD Apenas untuk mempercepat pembangunan berkesinambungan di desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, kira-kira begitu. Iya, karena minggu lalu ini Pak Ketua kan, bukan minggu lalu tapi 2 minggu yang lalu itu khususnya di DPC Pulau Mandar itu sudah memasukkan ada inisiasi untuk rancangan peraturan daerah terkait dengan BPD tunjangan karena terkait dengan perubahan undang-undang desa yang terbaru itu otomatis maka ketentuan terkait dengan BPD itu pasti akan juga berubah di tataran kabupaten. Nah, yang menarik itu di Pulau Mandar karena ini sudah masuk pembahasan dalam Perda dan di situ momentum buat teman-teman apakah dari teman-teman BPD langsung atau dari PAC atau DPC Apenas nanti ini bisa mendorong terkait dengan kesejahteraan tunjangan. Kalau kita melihat dari porsi anggaran, ya seidealnya itu kan memang pemerintah kabupaten. Kalau bercermin dengan kabupaten yang lebih dekat, misalnya di Majene itu di Majene kalau tidak salah tunjangan ketua BPD itu di angka 1,5, kemudian anggotanya 1,3, sekian begitu. Besar ya, anggota biasa itu ya sekitar 1. Sementara di Polman ini masih berkisaran 700, ada yang 500, sehingga memang agak jauh kesengganya. Kalau dilihat dari sisi porsi anggaran Polman itu jauh lebih besar. Meskipun memang pembaginya di setiap masing-masing desa ya, tapi kan ada banyak sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan. Dengan segala tugas dan fungsinya yang luar biasa banyak BPD yang diamanatkan oleh undang-undang dan regulasi, tentunya memang perlu penyesuaian. Dan memang sebenarnya di pemerintah sebelumnya itu sudah menjanjikan kita di angka 1, tidak boleh lagi di bawah, tapi kan kita maklumi waktu itu karena masih defisit. Saya pernah ketemu dengan Pak Bupati terpilih yang sekarang, itu beliau setelah defisit sudah teratasi, beliau berjanji dan memang komitmen beliau sebelum jadi bupati itu juga sudah pernah disampaikan ke kami untuk memperhatikan itu. Mudah-mudahan 2026 bisa, apakah dia di pokok atau perubahan. Kalau
kita waktu kenaikan tunjangan kita kan di perubahan. Betul, Nah, betul. jadi mudah-mudahan kalau tidak selesai ramperdanya, kemudian ada perbuk nanti terkait dengan nominalnya. Kita berharap nanti PAC, DPC maupun mungkin DPD akan mengawal itu di setiap kabupaten untuk bisa diharmonisasi. Kan kalau sebelumnya Perda yang sebelumnya itu kan saya dilibatkan dari akademisi karena jadi meskipun waktu itu di ketua DPC saya dilibatkan di tim harmonisasi Perda yang BPD. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilibatkan. Nanti kita komunikasi lah dengan Dinas PMD selaku dinas terkait yang menangani itu. Oke, baik Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti juga dari para inisiasi ini, kan di sana itu ada inisiasi dari Dinas PMD dan juga dari bagian hukum. Mudah-mudahan kita berharap juga dari DPD dilibatkan dan DPC yang sudah terbentuk itu bisa terlibat juga untuk menguatkan terkait dengan kepentingan atau dukungan terkait dengan BPD di Poliwali Mandar khususnya dan Sulawesi Barat. Terus ini kan sekarang ini Pak Ketua, undang-undang yang terbaru ini sudah menetapkan ternyata bahwa masa bakti dari BPD dan kepala desa ini, khususnya di BPD ini itu bertambah 2 tahun. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ketua melihat dari pertambahan masa jabatan para BPD itu selama 2 tahun itu? Oh ya, baik. Jadi penambahan itu sebenarnya kan pernah menjadi diskusi yang sangat luar biasa di DPR ya berkaitan dengan penambahan itu. Kalau dari sisi kesempatan sih sebenarnya justru berkurang. Ya, dari kesempatan untuk menjadi ini kan maksimal 2 kali. Kalau sebenarnya bisa 3 kali. Jadi 3 kali 6 itu 18. Nah, sekarang sisa 8 berarti sisa 16 tahun. Nah, berarti sebenarnya dikurangi pada prinsipnya haknya untuk bisa menjadi. Tapi dari sisi penambahan 1 periode itu sebenarnya ada plus minusnya ya. Jadi untuk mungkin karena ini sudah menjadi bagian dari undang-undang, tentu yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan dengan penambahan itu. Misalnya kemarin kan sudah dilakukan misalnya RPJM desa yang awalnya cuma 6 tahun, nah, disesuaikan lagi menjadi 8 tambahan 2 tahun. Begitu juga. Jadi BPD dengan pemerintah desa itu akan menyesuaikan. Sehingga ada program-program yang ditambahkan menjadi RPJM desa 2 tahun itu. Dan kalau tidak salah kan tahun depan itu sudah pemilihan pilkades serentak lagi. Nah, sehingga BPD diharapkan dengan penyesuaian penambahan tentu akan terlibat langsung untuk mengawal kepala desa karena kan masih 2 tahun. Beberapa desa. Pada prinsipnya penambahan itu akan memberikan mungkin dari sisi periode itu menambah semangat. Ya, semangat itu yang pernah saya diskusikan dengan teman-teman. Bagaimana menurut Anda penambahan itu? Ya semangat dong. Semangat dalam artian bahwa mereka ini masih diberikan amanah selama tambahan 2 tahun. Meskipun mungkin boleh jadi ada teman-teman yang sudah priorisasinya sudah selesai di masa itu. Ya, dan masih ingin mengabdi tapi karena regulasi melarang lagi untuk 3 kali periode. Nah, di situ dia. Dan yang lebih penting juga Pak Ketua ternyata mungkin di samping penambahan masa jabatan, tetapi harus kan juga ini dibarengi dengan kinerja barangkali ya. Tentu, betul. Pak Ketua ya. Jadi supaya lebih berdampak, lebih produktif lagi, bukan cuma gembira pada saat masa jabatan itu ditambah. Bahkan itu sebenarnya penambahan itu kan juga kebijakan politik ya dari pemerintah sebelumnya. Jadi itu adalah kebijakan politik. Ya, menuai pro kontra dan tentu kita respon secara positif lah bahwa penambahan itu saya setuju itu tentu harus berkorelasi positif dengan kinerja. Betul. Penambahan itu bukan berarti bahwa justru di tambahan 2 itu kita nggak usah lah karena sisa 2 tahun ya tidak bisa lagi terpilih berikutnya, bukan itu, tapi harus dimaksimalkan dengan kesempatan itu. Baik pemerintah desa maupun BPD. Selanjutnya nih Pak Ketua, ini kan beberapa informasi di media massa ini, itu kecenderungan terkait dengan korupsi dana desa itu bertambah setiap tahun. Dan sekarang itu masuk di angka 400-an kasus yang ada di desa.
Kira-kira dari kacamata Ketua DPD Apetnas ini untuk Provinsi Sulawesi Barat, bagaimana peran BPD dalam memastikan supaya dana desa ini bisa menjadi tepat sasaran dan bebas dari korupsi, Pak Ketua? Oh ya, baik. Jadi kalau fenomena penyalahgunaan kewenangan itu kan bukan hanya uang ya. Benar, benar. Jadi fenomena ini sebenarnya di semua aspek kehidupan, Betul, mulai dari masyarakat kecil sampai Iya, iya. nah karena ini adalah berkaitan dengan pengelolaan anggaran uang negara, ya Iya. tentu kan sudah ada aturannya. Nah, sehingga mungkin dari sisi pengawasan BPD tentu memang diperlukan keseriusan. Ya. Ada banyak celah-celah yang memang sistem yang memberikan ruang-ruang itu. Dan tentu partisipasi masyarakat tentu harus ditingkatkan di ya partisipasi masyarakat. Kalau misalnya mereka tidak berpartisipasi aktif, tentu peluang-peluang untuk melakukan penyelewengan itu sangat tinggi. Jadi dia berkorelasi antara partisipasi masyarakat dengan tentu pengawasan di dalamnya. Kehadiran BPD itu bagian dari pengawasan, tapi alangkah jauh lebih bagus kalau misalnya masyarakat, partisipasi masyarakat itu tinggi. Kalau tidak salah, partisipasi masyarakat di hampir semua desa itu masih sangat rendah, sehingga peluang-peluang untuk melakukan penyalahgunaan oknum-oknum, apakah kepala desa atau aparat, atau juga mungkin dari sisi BPD terkait dengan tugas dan fungsinya untuk pengawasan sangat lemah, sehingga itu akan terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan sistem yang dibangun itu akan bisa berdampak baik. Tapi meskipun sebenarnya sistem itu dibangun dengan bagus, tapi partisipasi tadi yang saya maksud, pengawasan dan lain-lain itu agak sulit. Karena sistem itu adalah benda mati yang itu tadi penyalahgunaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi supporting yang masuk di sistem itu kan itu hampir sama dengan depend man behind the gun. Jadi tergantung orangnya, bukan senjatanya. Betul. Sehebat apapun senjata itu, kalau orang yang baik yang ini, maka dia tidak akan merusakkan seperti itu. Jadi bagaimanapun ditingkatkan teknologinya, kalau man behind the technology itu tidak baik, maka akan seperti itu, dan itu akan begitu. Sehingga pengawasan dengan sistem yang ada minimal meminimalisir. Kita berharap partisipasi masyarakat, sehingga kecerdasan masyarakat di dalam berkontribusi terhadap pengelolaan desa, terutama anggaran, itu bisa minimal meminimalisir penyalahgunaan wewenang itu. Oke, baik Pak Ketua. Jadi di samping dari partisipasi masyarakat, juga dari sisi internal BPD itu harus penguatan dalam pengawasan laporan, terutama LKPPD-nya Pak Ketua ya. Itu yang harus diperketat juga. Nah, selanjutnya nih Pak Ketua, ini baru-baru ini terkait dengan isu PMK 81 ini Pak Ketua, tahun 2025 yang terbaru itu, ini kan ada semacam isu yang sangat hangat. Nah, kemudian terkait dengan PMK 81 ini, Presiden mengeluarkan instruksi langsung untuk supaya seluruh pengelolaan dana desa itu segera dilakukan audit. Bagaimana tanggapan Pak Ketua ini? Oh ya, baik. Ya, saya juga sempat bukan kaget sih, cuma melihat reaksi para kepala desa yang tiba-tiba memang ada satu prosedur yang di dalam proses regulasi itu menjadi berdekatan. Kalau tidak salah, PMK itu kan sebelumnya itu kan PMK 108 2004 berkaitan dengan dana desa, penggunaan pengalokasian dana desa ya, dan penggunaannya. Kemudian juntonya 8125 yang kalau tidak salah berlaku di November kemarin. Sehingga ada banyak program-program yang sebelumnya itu tidak tercover di PMK ini, dipaksakan untuk diberlakukan, sehingga ada beberapa program yang tentu mesti disesuaikan, dan secara prosedur itu sudah tidak bisa disesuaikan, karena PMK biasanya memang anggaran itu kan terkelola di akhir-akhir tahun, ada banyak program-program yang besar itu nanti terlaksana di akhir-akhir tahun. Nah, ini yang agak sulit dihadapi oleh pemerintah desa. Ada banyak keluhan memang, terutama mereka itu meminta
PMK itu oke, 81 itu. Cuma disesuaikan nanti di tahun depan, jangan dipaksakan di tahun ini. Itu permasalahannya. Sehingga salah satu contoh kasus yang pernah dikeluhkan, saya sebutkan saja, itu kan misalnya pembangunan fisik, apakah rabat beton, jalanan, itu kan di PMK yang baru itu kan melalui BUMDes atau koperasi, koperasi. Jadi poin di PMK itu adalah syaratnya itu mengharuskan pembentukan secara legalitasnya Koperasi Merah Putih. Nah, ada 2 lembaga di desa. Ya, yang menurut saya secara hampir sama fungsinya, sehingga kalau di kepala saya itu disatukan saja apakah BUMDesnya atau Koperasi Merah Putihnya. Kalau dia badannya berbentuk koperasi, berarti kira-kira pengelolanya itu berbadan hukum koperasi. Kalau dia BUMDes berarti mirip-mirip dengan BUMN cara pengelolaannya di situ sih, tapi fungsinya hampir sama karena mengelola sumber anggaran yang sama. Dan ya itu tadi dari sistem instruksi presiden untuk melakukan audit itu memang sudah harus dari dulu, harusnya audit itu mesti dilakukan. Ya, cuma memang mungkin karena melihat ada banyak tadi seperti yang disampaikan bahwa terjadi banyak lompatan atau peningkatan case atau kasus penyalahgunaan anggaran dan lain-lain, korupsi, itu menyebabkan harusnya memang sistem dan pengawasan itu semakin diperketat. Ya, karena dengan hal tersebut tentu bisa meminimalisir. Kalau mungkin menghilangkan mungkin agak masih berat ya, tapi meminimalisir penyalahgunaan itu. Kalau tim audit yang akan secara khusus, kalau saya sih setuju saja. Ya, cuma mungkin yang penyesuaian PMK itu memang masih agak berat karena ada pasti dokumen-dokumen yang akan dipaksakan untuk disesuaikan. Misalnya sudah terrealisasi karena diperintahkan, maksudnya sudah terrealisasi dokumennya. Yang kayak tadi pembangunan fisik, ya harus disesuaikan dengan menyesuaikan dengan PMK itu dari sisi format dan lain-lain, kan begitu. Mungkin ada perbaruan. Intinya apapun yang dilakukan pemerintah pusat untuk memperbaiki desa itu kita terima sebagai lembaga BPD. Dan terakhir ini Pak Kedua, kita sudah di penutup ini. Kita mau tahu apa pesan dari Pak Ketua DPD ini di akhir tahun sebelum masuk di tahun baru, khususnya untuk teman-teman di seluruh anggota BPD yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang bisa mendengarkan saja dari podcast ini, Pak Ketua. Oh ya, baik. Jadi saya berharap dengan hadirnya yang pertama lembaga kita ini, lembaga yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota BPD yang ada di Sulawesi Barat untuk pertama bergabung dengan lembaga ini, karena lembaga ini adalah lembaga resmi dari pusat dan satu-satunya lembaga yang diajak bekerjasama dengan Kejaksaan Agung ya, berkaitan dengan desa siaga yang sekarang ini sedang dalam proses penilaian. Jadi jaga desa ya? Iya, jaga desa, betul, yang mereka punya ya. Itu dari sisi pengawasan. Artinya bahwa dengan adanya lembaga APENAS tentu media perjuangan anggota BPD di Sulawesi Barat tentu sudah bisa menjadi rumahnya begitu. Sehingga semakin menguatkan kita untuk bisa melakukan tugas dan fungsi kita. Dan saya berharap untuk tahun 2026 untuk seluruh anggota BPD yang ada di Sulawesi Barat, karena di kepengurusan baru ini saya mencoba untuk membagi 3 wilayah. Jadi wilayah 1 itu adalah Polewali Mandar dan Mamasa, wilayah 2 itu adalah Majene, Mamuju, dan wilayah 3 itu adalah Mateng dan Pasangkayu. Nah, 3 wilayah ini saya coba memberikan peta untuk memudahkan melaksanakan misalnya peningkatan kapasitas. Jadi di 3 wilayah ini nanti kita merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kapasitas untuk seluruh anggota BPD yang tentu kita berharap sumbernya itu dari pemerintah provinsi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam menguatkan kapasitas anggota kita yang ada di Sulawesi Barat untuk
bisa memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dalam mengawal desa menuju desa mandiri tentunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan dari beberapa masukan tadi dan harapan-harapannya dari Pak Ketua di 6 kabupaten. Saya berharap sih nanti duduk bersama dengan Bupati, DPR, Ya, nanti kita kabupaten, jadwalkan Pak provinsi, Ketua. gubernur supaya Insya Allah. bisa berdiskusi Langsung. dengan langsung dengan beliau sehingga masyarakat bisa tahu ya. Ya, nanti kami maksudnya jadi catatan nih Pak Ketua. Siap, Mudah-mudahan ada waktu dan kita Ya, bisa duduk secara paralel di panel dihadirkan ya publik. bersama dari dari podcast Ini kegiatan begini luar biasa ini bisa. Sangat berdampak positif. Dari podcast Terpompa Banua, sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Ketua ini sebagai Ketua DPD Apenas Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan diberkati Ki, dan semakin banyak yang bisa awalnya tidak paham terkait dengan DPD dan Apenas itu bisa bergabung kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian yang ada di mana saja berada, Teropong Pak Banua hari ini bersama Pak Dr. Umar MPD di sesi ini di akhir tahun. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain dan sampai jumpa di momen di Teropong Pak Banua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.